Sagittarius, welcome to my channel. Apa kabar Sagi semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang sebuah perubahan. Perubahan besar yang akan kamu alami ya dalam waktu dekat. Seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Saki, fokus ke kartu ini. Kita shuffle kartunya dulu ya. Sejenak kamu renungkan, kamu bayangkan energi kamu apa yang akan terbaca di sini. Kita akan lihat di sini 3 energi kamu dulu ya. Perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam hidup kamu saat ini ataupun ke depan. Perubahan apakah? Oke. Ada praktis ya. Sagi, di sini energi banyak orang. Bacaan juga secara general ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini kita akan bercerita tentang perubahan. Perubahan yang akan kamu lewati ya, ataupun yang akan kamu rasakan di sini. Untuk di bottom of the deck-nya kamu, kita melihat di sini ada praktis. Polish your skill by practicing regularly. Jadi di sini kalau aku lihat sih apa ya? Terlihat sebenarnya ya, kamu itu mempunyai sebuah potensi gitu ya, potensi besar untuk bisa merubah apa yang saat ini kamu rasakan. Apakah itu penderitaan, kesedihan, kekecewaan, atau pengkhianatan, atau memang di sini lagi bermasalah dari segi apa ya, finansialnya kamu. Jadi sepertinya kamu di sini, seperti ya, punya potensi lah untuk merubah semuanya. Karena diri kamu sendiri itu sebenarnya mempunyai power, mempunyai kekuatan. Dan sebenarnya dengan gampang sebenarnya kamu itu akan bisa merubahnya, ya, seperti itu. Jika kamu benar-benar dari hati kamu itu, melihat bahwa, ya aku harus bisa keluar dari zona ini gitu loh. Secara ya, itu adalah pilihan hidup kamu, oke. Di situ yang harus kamu putuskan, karena di sini ada justice. Justice, kamu akan, merasa ya, harus ada satu keputusan yang harus kamu ambil di sini. Dari sini kamu terlihat akan selalu dilindungi ya, dan kamu di sini akan bersinar kembali, ya. Ini perubahan yang akan kamu lalui. Bersinar karena keputusan kamu. Di awal kamu sudah menyadari nih, gitu ya. Seakan-akan, wah, aku melihat bahwa hidup aku saat ini seperti tidak ada perubahan. Bahwa hidup aku saat ini betul-betul sangat terpuruk gitu loh. Baik itu dari segi finansial. Dan rasanya tidak ada orang yang akan care sama aku ya. Tidak ada orang yang peduli sama aku. Ataupun begitu juga hal tentang percintaannya kamu. Dia yang mungkin sering on off. Dia yang sering mungkin eh, hanya mementingkan keegoannya dia sendiri ataupun kepentingan dia sendiri gitu ya. Jadi itu egonya terlalu besar. Jadi di situ akhirnya kamu memutuskan bahwa ya, kalau seperti ini hidup yang aku jalani, tidak akan ada perubahan nantinya. Dan akhirnya disitulah potensi potensi besar kamu itu berkata bahwa aku harus bisa berubah. Aku harus bisa meninggalkan kondisi ini. Harus bisa melepaskan kondisi ini. Agar ya kebahagiaan yang aku cari itu akan tercipta gitu loh. Disitulah artinya kamu memutuskan sesuatu. Oke. Dengan keputusan kamu itulah akan terlihat semuanya dan akan terlihat perubahan itu. Tapi jika kamu tidak mengambil keputusan, tidak berani melangkah, ya
berharap kamu akan seperti itu selamanya gitu loh. Tinggal hanya saja jika ada keajaiban gitu loh, menunggu keajaiban diberikan Tuhan kepada kamu. Tapi Tuhan juga akan, apa ya, tidak juga akan memberikan kepada kita itu tanpa usaha dan perjuangan kita. Oke, seperti itu. Dan di sini ada body work. Kamu terlihat sangat, apa ya, seseorang yang begitu kuat ya, mempunyai power. Dan di sini kamu betul-betul bisa bekerja keras gitu loh, untuk diri kamu sendiri. Dan kamu mensupport diri kamu juga gitu loh, untuk agar bisa merubah semuanya, apapun itu. Itu ya yang terlihat di sini. Jadi di sini ada energi healing, physical therapy or exercise training ya. Di mana hidup kamu itu sepertinya akan banyak, apa ya, masukan-masukan dari orang gitu ya. Dan jiwa kamu atau raga kamu, body kamu itu selalu apa ya, menerima transferan-transferan dari orang gitu. Maksudnya energi-energi positif. Jadi disitulah akhirnya kamu punya kekuatan, mempunyai power karena banyak mungkin orang yang support kamu. Ayo kamu bisa gitu loh. Kamu bisa keluar dari zona ini. Ya bisa saja di sini teman-teman kamu mungkin mensupport kamu, yang memberikan pengertian kepada kamu bahwa kamu harus bisa menjadi seseorang yang eh, ya berhak untuk dicintai, berhak untuk diperhatiin gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Di sini ada protected. You are safe and supported while you change your career. Di sini kamu memang dilindungi ya. Ada yang melindungi kamu, bisa saja di sini Tuhan ya. Semesta di sini melindungi kamu dari hal-hal yang mungkin begitu buruk ya yang akan terjadi. Nah, karena apa? Karena di sini terlihat kamu itu memang benar-benar menjadi seseorang yang sudah berpositif thinking. Karena jika kita selalu berpositif thinking, semuanya itu akan positif. Apalagi kalau saat kita menyikapi suatu masalah, wah ini masalah kecil, ya udah anggap hilang gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa diselesaikan. Masalah besar pun itu pasti akan ada penyelesaiannya. Tinggal kamunya sendiri lagi yang bagaimana menyikapi hal itu. Oke. Karena di sini terlihat kamu itu dilindungi ya. Dalam segi pekerjaan, dalam segi percintaan kamu, sebenarnya itu kamu itu dilindungi. Hanya saja mungkin kamu tidak menyadari gitu loh. Nah, kenapa aku katakan dilindungi? Bisa saja kan, kamu harus bisa sadar ya. Kamu ketemu dengan orang yang toksik, ya. Dan Tuhan menunjukkan itu bahwa dia itu orang yang tidak baik, gitu loh. Dan harusnya di sini itu kamu sebenarnya dilindungi. Kenapa? Dilindungi dari orang-orang jahat. Kamu akan mengetahui dia itu ya jahat gitu loh. Dia itu toksik. Dia itu hanya memanfaatkan kamu. Jadi akhirnya di sini Tuhan melindungi kamu dari orang-orang seperti itu. Jadi selalulah berpikir positif. Kenapa ya? Aku kok sering ketemu itu dengan orang-orang yang tidak, apa ya, tidak tidak baik ataupun tidak pernah berkomitmen gitu ya. Kenapa aku baru menyadari gitu. Nah, itu tandanya Tuhan sayang sama kamu. Tuhan melindungi kamu dari hal-hal yang jahat gitu. Ya, itu artinya orang yang datang kepada kami itu masih belum yang terbaik buat kamu. Oke? Disinilah perlindungan Tuhan itu buat kamu. Jadi kamu jangan beranggapan, wah kenapa ya aku ketemu ini, ketemu itu, nggak pernah akur, nggak pernah baik gitu ya. Sebenarnya Tuhan sebenarnya memberikan itu kepada kamu agar kamu bisa memilih orang yang mana yang kau butuhkan untuk hidup kamu ke depan, untuk hidup kamu selanjutnya, ya. Seperti itu, Sagittarius. Oke, lagi kita akan tarik dari kata tarot ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu memberikan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik, Sagi, kita fokus ke kartu ini. Kamu rasakan. Kita akan turunkan kartunya dulu ya. Oke.
Ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu sebagian zodiak yang dilihat dengan kamu. Oke. Aries, Leo, Sagi, sepertinya semua zodiak dilihat dengan kamu ya. Ini nanti kita lihat yang dominannya yang mana ya. Untuk sementara ini sama ya, semua zodiak. Oke, 3 lagi. Oke, The Chariot, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius. Di sini sepertinya elemen udara sangat dominan juga ya di sini ya. Oke, Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Sepertinya semua zodiak masuk ya ke dalam readingan ini ya. Nah, untuk di bottom of the deck-nya kamu, kita lihat di sini ada The Chariot ya. The Chariot itu adalah tujuan hidup yang ingin kamu capai. Apa di sini? Jadi segala sesuatunya itu semuanya kamu yang mengendalikan. Kamu yang akan mengendarai semuanya gitu ya. Jadi disitulah jalan mana yang akan kamu tempuh. Hal apa yang akan kamu lakukan ya. Disitulah yang akan terlihat perubahan-perubahan terhadap kamu. Kalau aku lihat ya, kalau aku lihat sih di sini, apalagi yang akan terbaca di kartu Justice. Di sini ada Eight of Swords. Sepertinya kamu di sini terjebak dalam suatu kondisi pemikiran kamu yang begitu rumit. Yang mungkin kamu pengen lepas dari dia sulit gitu ya. Aku itu pengen move on dari kamu, kenapa nggak bisa? Dan kenapa kamu selalu mengejar aku gitu ya? Aku itu nggak bisa hidup bersama dengan kamu seperti itu. Nah, tapi dia itu selalu datang. Di sini ada energi di masa lalu ya, Six of Cup. Seseorang yang pengen kamu lupakan itu datang kembali. Dia selalu mengejar kamu. Apa alasannya? Ya, adalah uang. Bisa saja di sini seseorang yang datang kepada kamu itu ya hanya memanfaatkan kamu. Yang aku lihat. Jadi disitulah kamu butuh keputusan ya, satu hal yang harus kamu putuskan untuk bisa merubah semuanya. Secara ya kamu melihat bahwa dengan dia itu tidak akan pernah ada komitmen. Disitulah akhirnya kamu merasakan bahwa untuk menarik diri dari dia dan menjauh dari dia gitu loh, ya, gitu. Agar bisa kamu mendapatkan satu kesempatan nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada Knight of Wands, ada Knight of Swords dan ada The Sun. The Sun di sini sebenarnya terlihat ada kebahagiaan juga ya. Ada kekuatan juga, ada perjuangan juga yang kamu lakukan di sini. Ada energi cukup kuat ya. Knight of Swords dan Knight of Wands. Ini sama-sama energi yang cukup besar. Kayaknya kamu ini berpotensi untuk bisa merubah diri kamu sendiri. Berkat perjuangan kamu sendiri, ya. Bukan perjuangan orang lain ya. Seperti itu. Jadi memang segala sesuatu itu dari diri kamu sendiri dulu. Emang kalau udah ada niat gitu ya, udah ada keinginan, udah ada pemikirannya, dan disitulah harus kamu perjuangkan. Tanpa perjuangan kamu tidak akan merubah apa-apa. Disitulah kekuatan yang kamu miliki ya. Harusnya kamu memang bekerja lebih keras saat ini. Ya, itu. Itu yang aku lihat. Oke, Sagittarius. Dan apalagi di sini yang akan terbaca? Ada Six of Swords dan Seven of Swords dan Eight of Pentacles. Memang penuh dengan pemikiran ya. Kadangkala ya, di sini banyak ya kamu dilindungi dari orang-orang yang mungkin ingin menipu kamu. Menipu kamu dari hal bisa saja itu dari pekerjaan, karir gitu ya, bisnis. Kamu itu dilindungi dan kamu akhirnya cepat mengetahui gitu loh. Wah, kamu peka juga sih orangnya. Peka terhadap sesuatu kondisi gitu loh. Saat kamu merasakan ada energi yang lain, ya kamu menyadari bahwa wah,
ini ada aura-aura yang nggak baik nih gitu ya. Jadi seakan-akan kamu cepat mempelajari semua itu. Ini gimana ya? Ini begitu, ini begini gitu loh. Jadi seakan-akan kamu mengetahui bahwa hubungan pekerjaan ataupun hubungan kerjasama yang aku jalin gitu ya, sepertinya tidak akan ada keuntungan. Justru mungkin akan merugikan. Di situ akhirnya kamu melihat ada, seseorang yang mungkin akan menipu kamu, ya, kamu menyadari itu. Di situlah akhirnya kamu dilindungi. Kamu kamu sadar nggak, gitu ya, segala sesuatu itu kamu cepat mengetahui. Nah, itu artinya kamu dilindungi dari hal-hal yang buruk sebenarnya, ya. Sagittarius, ya mungkin kamu ketemu dengan seseorang, ya, misalnya begitu juga ya, saat kamu memiliki masalah, kamu ketemu dengan channel aku gitu ya. Wah, ya jadi motivasi dong gitu ya. Jadi di situ akhirnya kamu menyadari bahwa diri kamu itu orang yang begitu peka, orang yang merasa gitu ya, perasa gitu loh. Jadi sebenarnya itu adalah kelebihan kamu. Artinya kamu dilindungi di sini, oke? Nah, di sini aku lihat ada Act of Pentacle memang, dari pekerjaan sih kalau aku lihat sih lebih ke apa ya, lebih ke tekun ya kamu harusnya, harus lebih kasih lagi effort buat diri kamu sendiri gitu loh. Support diri kamu sendiri, bahwa aku bisa sukses nih gitu, yakinkan diri kamu. Karena perubahan itu akan terlihat jelas sekali di sini, oke? Nah, begitu juga halnya, kalau aku lihat sih di sini, akan ada juga ya seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu, walaupun kamu di sini merasa, bahwa ya aku kayak lebih fokus saja ke pekerjaan. Tapi ya, di lain maksudnya itu di lain kondisi, ya seseorang juga mungkin akan mendekat ke kamu, ya. Karena di sini ya kamu juga yang akan mengendalikan semuanya. Kalau kita lihat di bottom of the deck-nya kamu, ya bisa saja ada seseorang nanti yang akan datang kepada kamu ya. Karena di sini juga ada menggambarkan ada suatu perjuangan kamu dan akan ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu. Ya, itu yang terbaca di sini. Buat Sagittarius. Nah, Sagi, ini ada kartu inisial, kita akan coba lihat nih seseorang yang mungkin akan menjadi, soulmate-nya kamu ataupun yang dekat dengan kamu ataupun yang akan menjadi teteh bagi kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini, karena di situ kamu pengen lepas dari suatu kondisi ya. Kita lihat di sini apakah ada seseorang yang akan terkoneksi kembali dengan kamu ya. Inisialnya apa itu, kita akan coba lihat di sini. Kita akan coba lihat. Oke. Ada G, ada hubungan. Saling mengenal satu sama lain. Nah, sepertinya ini nih ya, akan ada orang yang hadir dalam hidup kamu, yang inisialnya G bisa saja ya, Georgie gitu ya. Nah, ini adalah satu hubungan. Saat kamu pengen kenalan ataupun saat menjalin hubungan nantinya ya, sebaiknya ya saling kenal dulu. Saling katakan kekurangan, kelebihan masing-masing. Karena dengan begitu nantinya akan tahu nih dia dia itu tulus apa tidak gitu loh. Dia bisa nerima kamu apa tidak gitu ya. Nah, itu yang terlihat di sini. Jadi intinya sih sebelum kamu melanjut hubungan yang lebih jauh, sebaiknya kenal dulu satu sama lain ya. Oke. Di sini ada J, ada jujur. Nah, bener ya, harus jujur. Jangan membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau apa yang harus kamu lakukan. Karena hanya dengan jujur pada diri sendiri kau bisa jujur pada orang lain. Ya, jujur dulu pada diri sendiri, memang harus ya. Nah, begitu juga halnya untuk perubahan hidup kita. Diri kita sendiri dulu yang harus dirubah. Tanyakan kepada diri kita, ya. Diri kita juga yang apa ya, niatkan juga dari diri kita bahwa kita ingin berubah gitu loh. Nah, akhirnya semua itu akan berubah. Oke. Siapa lagi di sini? Oke. Ada deh, lupakan dia. Waktunya telah tiba untuk mengosongkan energi kamu. Di sini ada energi masa lalu ya, mungkin bisa saja dia datang kepada kamu di sini ya. Nah, ini kan ada energi masa lalu yang kita bicarakan tadi, bisa saja dia, pengen datang lagi ke kamu, tapi kamu lebih untuk melepaskan dia, meninggalkan dia, ya. Tidak mungkin memaafkan oke, tapi untuk kembali ya mungkin kamu berpikir lagi gitu loh. Karena kamu juga tidak ingin sakiti ya. Kita akan lihat di sini, apalagi.
B. Bebaskan diri kamu. Sudah waktunya kamu untuk mengambil kembali kendali atas hidup kamu sendiri. Iya. Bebaskan diri kamu dulu. Kalau seandainya ada masalah, ya lepaskan. Seandainya dia mungkinnya tidak tidak jelas, ya udah lepaskan gitu ya. Gitu. Bebaskan dulu diri kamu dari belenggu-belenggu dari masalah-masalah yang ada saat ini. Sehingga kamu akan bisa bahagia nantinya. Nah, di sini ada I. Waktunya untuk mendengarkan, meminta dan menerima dukungan orang lain. Benar ya, kamu di sini harus bisa mendengarkan pendapat orang lain, baik itu tentang kamu ataupun tentang apa aja. Ya, seperti itu. Kamu tidak boleh cuek dengan orang-orang gitu. Karena mungkin nanti orang di sekitar kamu yang akan membantu kamu nantinya ya. Di sini ada kekaguman dan jatuh cinta, pengagum rahasia. Seseorang memiliki perasaan yang dalam. Wah, nah ini nanti akan hadir seseorang nih sama kamu terhadap kamu ya. Seseorang itu ya bisa dikatakan orang yang baik ya. Di sini juga ada optimis, berpikir positif dan iman akan membawa kamu menuju kebahagiaan. Ya. Jadi Sagi, selalulah kamu berpikir positif, lakukan hal-hal yang positif agar energi kamu bisa positif selalu gitu loh. Dan kamu akan selalu bahagia. Oke, sampai ketemu lagi Sagi, dadah.